Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agzari Syam, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1 dengan NIM PO 713203251084. Di sini saya akan membuat tugas video anatomi fisiologi dosen pengampu Bu Yaumil Fajni Tanjung Bulu MKAS terkait bentuk normal dan abnormal dari leukosit, eritrosit, dan trombosit. Berikut penjelasannya. Darah merupakan jaringan cair yang sangat penting dalam tubuh kita. Mengapa penting? Karena darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, menyebarkan nutrisi, menyalurkan hormon, dan membuang zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama, plasma darah yaitu bagian cair, yang kedua, sel-sel darah yaitu bagian padat. Plasma menyusun sekitar 55% volume darah dan sisanya 45% adalah sel-sel darah. Sel-sel darah ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit yang dikenal sebagai keping darah. Ketiga sel ini memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda namun sangat vital. Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit adalah sel darah terbanyak di tubuh kita. Morfologi bentuk normalnya adalah bentuk bulat, tepi rata atau oval, dari samping berbentuk cakram bikonkav dengan sentral aktomia sekitar 1/2 diameter. Sel berwarna merah. Eritrosit tidak memiliki inti sel dan mengandung hemoglobin protein yang mengikat oksigen. Fungsi utamanya dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Bentuk abnormal eritrosit bisa berupa yang pertama yaitu anisositosis, yaitu ukuran tidak seragam. Yang kedua poikilositosis, yaitu bentuk tidak teratur. Dan yang ketiga yaitu sel sabit, berbentuk bulan sabit pada anemia sel sabit. Dan yang keempat yaitu sel target yang terlihat seperti sasaran panah pada penyakit halasemia. Yang kedua yaitu leukosit. Leukosit jauh lebih sedikit dibanding eritrosit, hanya sekitar 4.000 sampai 11.000 sel per mikroliter. Namun, leukosit berperan besar dalam sistem kekebalan tubuh kita. Leukosit mengenali dan melawan kuman, virus, dan jamur. Penyebab penyakit terdapat dua kelompok besar leukosit, yaitu polimorfonuklear seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua yaitu mononuklear, yaitu monosit dan limfosit. Bentuk abnormal leukosit dapat muncul pada infeksi berat disebut leukositosis, kekurangan leukosit disebut leukopenia, atau kanker darah seperti leukemia yang menyebabkan munculnya sel-sel muda atau abnormal. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit bukan sel utuh, melainkan fragmen sel yang berukuran sangat kecil. Jumlah normalnya sekitar 150.000 hingga 500.000 per mikroliter darah. Fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka. Trombosit akan menempel di area yang terluka, membentuk sumbat dan mendorong terbentuknya bekuan fibrin untuk menutup luka. Bentuk normal trombosit yaitu yang membentuk cakram, tidak beraturan, tidak mempunyai inti sel, dan berasal dari sel megakarya. Bentuk abnormal trombosit bisa berupa trombositopenia, yaitu jumlah terlalu sedikit sehingga darah sulit membeku, atau trombosit raksasa yang ditemukan pada kelainan sumsum tulang. Nah, untuk membedakan bentuk normal dan abnormal dari sel-sel darah, digunakan metode apusan darah tepi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, ambil darah segar. Yang kedua, buat ampusan tipis di kaca objek. Dan yang ketiga, warnai dengan pewarna Gianza atau Wright. Yang keempat, lalu amati di bawah mikroskop. Melalui pengamatan ini, kita dapat mengenali eritrosit bulat tanpa inti warna merah muda. Leukosit memiliki inti membentuk
tersebut tergantung jenis dan trombosit kecil tidak berinti tersebar bebas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu memahami struktur dan fungsi sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit sangat penting, terutama untuk mendeteksi gangguan kesehatan melalui pemeriksaan mikroskopis. Kita bisa membedakan sel normal dan abnormalnya untuk membantu diagnosis lebih awal. Demikian video terkait bentuk normal dan abnormal dari leukosit, eritrosit, dan trombosit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.